Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan tentang induksi matematika, yaitu salah satu teknik dalam pembuktian atau dalam menyusun bukti secara langsung. Kita mulai dari sifat terurut rapi. Setiap subset tak kosong dari N pasti mempunyai unsur terkecil, yaitu well ordering axiom ya. Atau bisa ditulis seperti di bawah. Jadi jika S subset tak kosong dari N itu himpunan bilangan asli, maka terdapat K anggota S sedemikian sehingga K kurang dari atau sama dengan M untuk semua M anggota S. Nah, ini pernyataan benar yang tidak perlu dibuktikan, maka kita sebut sebagai aksiom awal untuk membuktikan yang lain. Oke, ini yang disebut prinsip induksi matematika. Misalkan N anggota bilangan asli dan Pn adalah pernyataan berkaitan dengan N. Jika P1 benar dan untuk suatu K anggota N, PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka Pn benar untuk setiap N anggota bilangan asli, anggota himpunan bilangan asli. Jadi untuk membuktikan suatu pernyataan biasanya berkaitan dengan pola. Kita mau buktikan dengan induksi matematik, maka pertama tunjukkan P1 benar, kemudian misalkan PK benar, kemudian kita tunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Kalau itu terjadi, maka ini kesimpulannya. Gitu ya. Nah, kita buktikan bukti. Nah, kita misalkan S adalah semua anggota bilangan asli sedemikian hingga Pn bernilai benar. Gitu ya. Jadi S himpunan seperti itu. Nah, yang jelas S-nya tidak kosong tadi ya, karena P1 kan benar. S-nya tidak kosong. Kemudian S-nya subset dari N. Gitu ya. Nah, apa yang mau kita buktikan? Kita akan buktikan ini, jadi jelas tadi S-nya subset dari N ya. Subset dari N. Himpunan bilangan asli. Akan dibuktikan S sama dengan N itu sendiri. S sama dengan N. Caranya gimana? Dengan cara menunjukkan bahwa ini adalah himpunan kosong. Andaikan N tanpa S himpunan kosong. Andaikan N tanpa S tidak kosong. Nah, ini ngomongnya ketukar-tukar. Jadi kalau begitu ini 1, 2, 3. Tadi S-nya anggota S ya. 1 anggota S. Berarti S itu mulai dari sini. Seandainya cuma sampai sini, gitu ya. Seandainya cuma sampai situ. Ini adalah himpunan S keseluruhannya. Seandainya sampai situ. Andaikan N tanpa S tidak kosong, maka gitu ya. Maka N tanpa S mempunyai unsur terkecil. Ya, kita misalkan aja unsur terkecilnya adalah M. Jadi inilah kira-kira unsur terkecilnya. Misalnya dia itu sampai sini, maka inilah M itu. Nah, M itu pasti tidak sama dengan 1. Karena 1 anggota S. Tadi ingat ini anggota S ya. Gitu. Jadi kalau begitu, karena M sebentar. Sebelum ke situ, nah, kalau dia anggota N tanpa S,
Akibatnya adalah M bukan anggota S ya. Oke. Karena satu anggota S, ingat menurut teoremanya tadi P1 benar, gitu ya. Berarti satu anggota S. Maka M pasti lebih dari 1, gitu ya. M pasti lebih dari 1. Kemudian karena M adalah unsur terkecil di N tanpa S, maka M dikurangi 1 bukan anggota N per S, sehingga M-1 adalah anggota S, gitu ya. Kalau ini unsur terkecil, nah ini kan berarti M-1 nih. Nah, berarti kalau dikurangi 1 ini ya sudah anggota S, gitu. Berdasarkan hipotesis, kita ambil hipotesis ya, maka M-1 ditambah 1 anggota S. Ingat tadi hipotesisnya, jika K benar mengakibatkan K plus 1 benar, berarti kalau gitu M-1 anggota S mengakibatkan M-1 tambah 1 anggota S, gitu ya. Kalau begitu M anggota S. Nah, kontradiksi dengan ini, gitu ya. Jadi ini yang pertama, prinsip induksi matematika. Nah, tentu saja nanti N-nya itu bisa jadi mulainya bukan dari 1, tapi dari bilangan asli yang lain, gitu ya. Ini contoh, ini modifikasinya. Ya, misalkan N0 anggota N dan Pn pernyataan untuk setiap N lebih dari 0. Misalkan berlaku ini tadi, satunya diganti dengan N0, N0-nya bilangan asli, seperti itu. Jadi, baik yang pertama maupun yang kedua ini ya sama aja. Hanya mulainya kalau yang pertama tadi untuk bilangan asli, pernyataan-pernyataan yang berlaku mulai N sama dengan 1. Kalau ini berlaku mulai bilangan asli tertentu. Itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh yang pertama menggunakannya. Buktikan untuk setiap N bilangan asli. Nah, kenyataannya sebetulnya yang harus kita cari itu, kita punya pola seperti ini. Rumus jumlahnya apa? Atau rumus jumlah N suku pertama. Jadi mencari Sn sebetulnya. Jadi kita lakukan coba-coba, nanti ketebak kira-kira polanya nanti akan dapat seperti ini ya. Kan bisa kita cek ini, 1 dibagi 1/2 itu kan setengah. 1 ini maksud saya dijumlahkan, ini 2 kali 3, ini 3 ya, ditambah 1 sama dengan 4/2 kali 3 sama dengan 2/3. Kemudian kita jumlahkan 3 suku pertama. Sama dengan 2/3 karena ini dijumlahkan, ditambah 1/3 kali 4. 3 kali 4, ini 4 tambah 1. 8 ini ya. Sama dengan 9, nanti 9-nya bagi 3 dapat 3/4. Oke, dari situ kita bisa lihat 1/2, ini kan kaitan tuh. 2/3, 2-nya ke sini, 3-nya ke sini. Ini hasilnya 3/4, ternyata ini hasilnya. Nah, baru, oh kalau begitu, untuk N sembarang ya ini. Tapi, tebakan itu harus dibuktikan.
harus dibuktikan. Caranya dengan induksi matematika. Ini buktinya. Deklarasikan bahwa kita akan membuktikan dengan induksi matematika. Nah, sekarang untuk N sama dengan 1 diperoleh 1 dikali 2 ya. Ini N-nya ganti aja dengan 1. Sama dengan 1 dibagi 1 tambah 1. Ini sama dengan setengah. Pernyataan tersebut benar. Jadi untuk N sama dengan 1 dia benar. Misal pernyataan tersebut itu maksudnya yang ini. Misal pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Maka kalau dia benar untuk N sama dengan K, kita peroleh sama dengan K dibagi K plus 1. Nah, tugas kita adalah membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Itu ya. Nah, perhatikan. 1 dibagi 1 kali 2 K plus 1 ditambah untuk K plus 1 ya. Ini perhatikan untuk N sama dengan K plus 1. Ini kan untuk sama dengan K. Kalau untuk sama dengan K plus 1 ya ini K plus 1. Ini K plus 2. Sama dengan, nah tujuan kita adalah ini tuh, yang ini tuh sama dengan K plus 1 dibagi K plus 2 kan. Kalau K ini diganti K plus 1. Ini tujuan kita nih. Nah, itu harus diingat. Ini saya hapus. Nah, ini sama dengan, boleh ini di copy, tapi intinya gini. Ini sama dengan K dibagi K plus 1. Berarti tinggal tambah 1 suku lagi nih. Ini menurut hipotesis induksi kan begini, sama dengan ini. Maka K dibagi K plus 1. Tinggal ditambah 1 per K plus 1, K plus 2. Nah, ini permainan biasa aja. Ini bagi ini. K plus 1 dikali K plus 2 dibagi K plus 1 itu adalah K plus 2. Dikalikan K, jadi K plus 2. Nah, ini ditambah 1. Oke, saya putar ke sini. Tadi sama dengan ini ya. Ini berlanjut ya. Sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1 dibagi K plus 1 K plus 2. Pembilang bisa kita faktorkan. Ini kuadrat ya. Dibagi K plus 1. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kan bisa dibagi nih. Jadi K plus 1 dibagi K plus 2. Tuh. Jadi, pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan induksi atau prinsip induksi matematika, maka 1 per 1 kali 2, 1 per ditambah 1 per 2 kali 3, dan seterusnya 1 per N kali N plus 1 sama dengan N dibagi N plus 1 untuk setiap N bernilai adalah
Nah, seperti itu. Jadi terbukti ya. Ini closingnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang seperti ini anak SMA mestinya bisa. Ya. Kalau yang berkaitan dengan kesamaan, biasanya anak SMA bisa. Nah, contoh soal yang lain ini ada di situ. Buktikan 2 pangkat N kurangi 1 kurang dari atau sama dengan N faktorial untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke, ini kita lewat dulu yang masih contoh yang kesamaan. Contoh yang ketiga nih. Buktikan 5 pangkat 2N kurangi 1 habis dibagi 8 untuk setiap N anggota bilangan asli. Habis dibagi 8. Jadi harus tahu juga pengertian habis dibagi 8. Jadi ini soalnya 5 pangkat 2N kurangi 1 habis dibagi 8. Habis dibagi 8 itu artinya kelipatan 8. Artinya kelipatan 8. Sehingga tugas kita untuk membuktikan bahwa ini habis dibagi 8, berarti kita harus cari suatu bilangan asli sedemikian sehingga 5 dikurangi 2 pangkat N kurangi 1 sama dengan 8 kali sesuatu gitu ya. Jadi untuk setiap N, K-nya itu selalu ada yang seperti ini. Nah, kita buktikan dengan induksi matematika. Nah, untuk memudahkan atau menyingkat penulisan, kita misalkan aja PN ini adalah pernyataan 5 pangkat 2N kurangi 1 habis dibagi 8 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Ya. Untuk N sama dengan 1, berarti P1 ya, diperoleh 5 pangkat 2 kali 1 kurangi 1. Ini kan 5 pangkat 2 itu kan 25. Kurangi 1, 24. Nah, berarti si K yang tadi dicari itu 3. Jadi kesimpulannya P1 benar. Itu ya. Misalkan PK benar. Artinya kalau gitu, atau kalau PK benar, maka 5 pangkat 2K dikurangi 1 sama dengan misalnya 8M untuk suatu M anggota himpunan bilangan asli. Gitu. Nah, tugas kita adalah kita harus menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau tugas kita menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Perhatikan untuk PK plus 1. 5 pangkat 2 kali K plus 1 kurangi 1 sama dengan, ini kan 5 pangkat 2, 25 ya, dikali 5 pangkat 2K kurangi 1. Ini sama dengan, bagaimana caranya supaya kita peroleh ini, dan di dalamnya ada, dan suku yang lainnya memuat 8 gitu. Nah, yang bisa dibagi 8 itu, ingat tadi ini 24 ya. Berarti 25-nya kita bisa ubah jadi 24 ditambah 1. Ini dikali 5 pangkat 2K kurangi 1. Dan ini sama dengan 24, ini satunya ada di bawah.
24 dikali 5 pangkat 2K dikurangi ini 5 pangkat 2K kurangi 1. Oh, ini tambah ya. Seperti itu. Nah, 24 itu habis dibagi 8. Jadi ini sama dengan 8 dikali 3 kali 5 pangkat 2K. Dan ini, bagian yang itu, lihat ini. Sehingga ini bilangan asli, M juga bilangan asli. Kalau dijumlahkan, pasti hasilnya bilangan asli. Oh, sorry. Jangan K ya, K-nya udah dipakai. Jadi yang lain. Misalnya, selain K itu, M tadi udah, misalnya N lah gitu. L lah, misalnya. Jadi, 5 pangkat 2K plus 1 dikurangi 1 habis dibagi 8. Dengan demikian, PK plus 1 bernilai benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, maka PK benar atau PN benar untuk karena PN itu adalah ini mewakili ini ya. Berarti kalau begitu kesimpulannya PN benar. Nah gitu, ketik ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nah, yang rapihnya tentu saja sudah saya siapkan. Tapi tetap siapkan pulpen, kertas untuk mencatat. Ini contoh berikutnya yang berkaitan dengan kesamaan. Buktikan 2 pangkat N-1 kurang dari atau sama dengan N faktorial untuk setiap N bilangan asli. Nah, saya bacakan aja dari sini. Bukti dengan induksi matematika. Nah, kembali lagi supaya mudah gitu ya. Misalkan PN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1 kurang dari N faktorial. Untuk setiap ini koma harusnya ya. Koma untuk setiap N anggota bilangan asli. Untuk N sama dengan 1 diperoleh 2 pangkat 1 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan 1 itu sebetulnya sama 1 itu sama aja dengan 1 faktorial. Jadi ya di sini kurang dari pun pernyataan itu benar. Jadi P1 benar. Misalkan PK bernilai benar, maka kesimpulannya ini akan dibuktikan. Nah, jadi saya ada beberapa variasi cara nulis. Akan dibuktikan PK plus 1 benar dengan menunjukkan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Itu ya. Oke, saya tuliskan di sini kalau begitu. Jadi tugas kita adalah membuktikan 2K pangkat plus 1 dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan K plus 1 faktorial. Tapi kita sudah punya modal 2 pangkat K kurangi 1 kurang dari atau sama dengan K faktorial. Ini berdasarkan hipotesis induksi. Nah, 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1 itu kan sama dengan 2 pangkat ini 1 ditambah K kurangi 1 gitu ya. Pakai sifat asosiatif yang bagian atasnya itu. Nah, menurut sifat eksponen, ini kan artinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat gitu.
Nah, masalahnya 2 pangkat K-1 itu kurang dari faktorial. Sehingga ini kurang dari atau sama dengan 2 kali K faktorial. Nah, sekarang gimana caranya supaya ini menjadi sama dengan atau boleh kurang dari K plus 1 faktorial. Nah, K plus 1 faktorial itu sama dengan 2 K plus 1 dikali K plus 1 faktorial. Gitu ya. Jadi supaya mendapatkan bentuk ini terlalu terburu-buru. Terlalu semangat. Nah, K plus 1 faktorial itu adalah K plus 1 dikali K faktorial. Kita ingin menjadi 2K faktorial. Berarti ini harus sama dengan 2. Nah, harus sama dengan 2 atau kurang dari 2. Itu ceritanya. Jadi kalau begitu, K-nya itu kan bilangan asli. Gitu ya. Karena K-nya itu bilangan asli, maka K plus 1 pasti lebih dari atau sama dengan 2. Ya, K-nya bilangan asli, mulai dari 1. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? 2 tambah 1 lebih dari 2. Atau gampangnya, K plus 1 itu pasti lebih dari 2 untuk setiap K bilangan asli gitu. Sehingga 2 pangkat K plus 1 kurangi 1 yang tadi kurang dari 2 K faktorial, ini kurang dari K plus 1 dikali K faktorial, yang ini sama dengan K faktorial. Gitu ya. Jadi kalau begitu P K plus 1 benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, ya, apa tadi? 2 pangkat N kurangi 1 kurang dari atau sama dengan 1 per N faktorial. Itu ya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami.